Shalom kelas 10, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih sehat dan masih terus semangat ya, dan juga bersuka cita dalam menjalani hari-hari kalian. Hari ini, sebelum kalian bersama-sama melakukan semua aktivitas, mari kita terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya Miss Elis mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan hari baru buat kami hari ini, dan saat ini Tuhan kami akan melakukan segala aktivitas kami di hari yang baru ini. Dan sebelumnya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah kebenaran firman Tuhan dapat menjadi bekal untuk kami melangkah dalam sepanjang hari ini, dalam hari-hari kami selanjutnya juga. Kami mau serahkan Tuhan, hati kami dan pikiran kami, supaya kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku, kelas 10, pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Ezra. Melanjutkan dari renungan yang kemarin ya. Kita sampai di bagian Ezra pasal yang ke-9. Nah, kisahnya tentang apa ya? Kitab ini, renungan ini misalnya berikan judul Confession Brings Blessing. Bagaimana pengakuan dosa yang Ezra lakukan untuk umat Israel itu akan membawa berkat-berkat untuk umat Israel. Mari anak-anak kelas 10, misalnya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita ya di dalam kitab Ezra pasal yang ke-9. Ezra pasal yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sini, Ezra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi, tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk, tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit. Itu yang mungkin saya bisa bacakan sebagian ya buat kalian. Kisah ini akan masih berlanjut, namun Miss tidak membacakan keseluruhan ayat di pasal 9 ini, tapi kita akan ikuti dalam penjelasan selanjutnya. Nah, kita ketahui bersama ya bahwa Ezra ini adalah seorang tokoh yang terkenal pada saat itu. Dia pemimpin bangsa Israel pada masa pembuangan Babel, dan juga ia adalah seorang imam dan juga ahli Taurat. Nah, maka Ezra ini adalah sosok yang sangat terpandang, sangat berpengaruh pada zamannya. Iya, kisah tadi menceritakan tentang bagaimana Ezra ini memimpin rombongan umat Israel dari pembuangan Babel kembali ke Yerusalem. Sebelumnya sudah ada rombongan pertama dulu yang lebih dahulu kembali ke Yerusalem. Nah, rombongan kedua yang dipimpin oleh Ezra ini
Ini adalah yang susulan gitu ya. Jadi gelombang pertama sudah kembali ke Yerusalem. Ini yang dipimpin Ezra ini adalah gelombang kedua, rombongan kedua dari umat Israel. Setelah sampai di Yerusalem, mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan ya. Mereka mengungkapkan rasa syukur mereka melalui korban bakaran. Semuanya tampak begitu indah, begitu sempurna ya. Yang tadinya dari tempat pembuangan sudah kembali ke Yerusalem lagi. Orang-orang bersuka cita. Semuanya kelihatannya sempurna. Tetapi ada kenyataan yang membuat Ezra ini begitu shock gitu ya. Nah, seperti apakah kenyataan itu? Ternyata orang-orang Israel ini melakukan dosa yang sangat memalukan di hadapan Allah. Sehingga membuat Ezra menjadi sangat terpukul, menjadi sangat terkejut gitu ya. Yaitu dosa kawin campur anak-anakku ya. Jadi mereka umat Israel ini yang justru adalah pemimpin-pemimpinnya ini ya, ini melakukan kawin campur, di mana mereka mengambil istri dari antara tadi orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, di mana bangsa itu tidak mengenal Allah ya. Mereka adalah bangsa-bangsa penyembah berhala, orang yang tidak percaya kepada Allah yang benar, Allah Israel. Ya, bahkan para pemimpinnya yang melakukan. Wah, kenyataan yang pahit ini sungguh menyesakkan hati Ezra, sehingga dia pun sangat terpukul dengan kondisi ini. Nah, setelah mengetahui kenyataan itu semua ya, bagaimana respon Ezra? Yang pertama, Ezra sangat sedih dan malu ya di hadapan Allah. Di ayat yang ketiga sampai yang kelima itu ya, dia itu sampai mengoyakkan pakaiannya, mencabut rambut kepala dan janggutnya. Dia menyiksa dirinya ya, karena dia sangat-sangat syok, terpukul, sedih dan malu melihat kenyataan bahwa umat Israel yang sudah dikasihi Allah begitu rupa masih saja tidak setia ya kepada Allah. Nah, kemudian Ezra memohon belas kasih Allah melalui doanya ya di ayat yang ke-6 ya, di situ dibilang, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Karena dosa kami ini telah menumpuk mengatasi kepala kami, bahkan kesalahan kami membubung sampai ke langit." Gitu ya, sebegitu mendalamnya kesedihan Ezra ini sampai memohon belas kasih Allah melalui doanya yang seperti itu. Nah, kemudian Ezra juga mengakui dosa umat Israel yang sudah terjadi itu sejak zaman dahulu ya, sejak zaman nenek moyang mereka dahulu, yaitu di ayat yang ke-7 ya. Dia mengakui semuanya, dosa-dosa tegar tengkuknya bangsa Israel begitu ya. Namun kemudian Ezra juga menyatakan kasih dan kesetiaan Allah untuk umat Israel. Ya, Ezra mengingat lagi betapa setianya Allah, betapa kasihnya Allah kepada umat Israel yang meskipun tegar tengkuk, tetapi Allah tetap memelihara. Ya, Allah tetap memberikan perlindungannya, kasihnya, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Ezra juga menegur dan mengingatkan umat Israel supaya tidak lagi mengulangi kesalahannya, gitu ya, tidak lagi melakukan kawin campur yang sudah mereka lakukan. Karena itu bentuk ketidaksetiaan kepada Allah. Nah, setelah dia tegur umat Israel ya, dia mengingatkan, mau kasih warning begitu ya. Kemudian Ezra kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doanya, yaitu di ayat 13 sampai 15 ya, di mana Ezra benar-benar merendahkan dirinya ya. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau Maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah kami menghadap kehadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Ya, jadi Ezra ini benar-benar tunduk di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa umat Israel yang sebenarnya bukan Ezra yang melakukan, ya, tetapi umat Israel ini yang melakukan. Tetapi Ezra ini sebagai pemimpin, dia mewakili gitu ya, mewakili untuk tunduk merendahkan diri di hadapan Tuhan karena dosa-dosa yang telah diperbuat umat Israel. Nah, anak-anakku, dari kisah tadi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama,
bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari dosa. Ya, kita semua manusia punya keberdosaan itu. Jadi dosa itu seperti virus yang melemahkan daya tahan iman kita kepada Tuhan Yesus, ya. Tetapi kita diciptakan oleh Allah itu diberikan akal budi dan kehendak untuk memilih menjauhi dosa, untuk memilih meninggalkan sumber-sumber yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi kita diberi kehendak itu, ya, diberi akal budi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan apa yang harus kulakukan jika sudah tahu bahwa ini bahaya dosa sudah mengintip, begitu ya. Jadi kita mesti memilih untuk menjauhi dosa. Nah, sebagai orang percaya, kita harus memiliki iman yang aktif, ya, bukan iman yang pasif. Iman yang aktif salah satunya ditunjukkan dengan perbuatan. Perbuatan yang seperti apa? Nah, salah satunya adalah self control, pengendalian diri. Ya, kita memilih untuk menjauhi dosa. Kita mengontrol diri kita untuk tidak jatuh, ya, ke dalam dosa. Ibaratnya kalau kita berdiri, ya, kita tahu bahwa di dekat kita itu ada jurang. Nah, kita memilih bagaimana menjauhi tepi jurang itu atau justru berdiri mendekati jurang itu. Kalau kita benar-benar berpikir logis, ya, kita tahu bahwa tepi jurang itu berbahaya, maka kita tidak akan mendekati tepi jurang itu. Demikian juga dengan dosa, ya. Kita diberi kehendak akal budi, maka kita mesti tahu kalau sudah ada hal yang akan menggoda kita untuk jatuh dalam dosa, sebaiknya segera cepat-cepat kita hindari supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Mari sekarang kita lihat apa keterhubungan dengan Kristus, ya. Di dalam Injil Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus mengingatkan, ya, kepada kita manusia. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, karena kelemahan manusia itulah, ya, maka Tuhan Yesus perlu datang langsung turun ke dunia untuk memberikan hidupnya, untuk mengatasi virus dosa itu, ya, dengan memberikan hidupnya melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga kita memperoleh keselamatan itu, memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus jika kita percaya kepadanya. Dan karya Kristus ini di kayu salib itu berlaku untuk semua orang, ya, jadi tanpa terkecuali. Karena Yesus melihat kelemahan manusia itu dalam hal dosa, maka dia melakukan karya penyelamatan yang besar-besaran itu untuk semua umat manusia tanpa terkecuali. Tinggal respon kita seperti apa? Apakah kita memilih untuk percaya kepada Kristus atau tidak? Nah, karena dia sudah menawarkan keselamatan kekal itu. Kemudian yang berikutnya, hidup yang dijalani manusia saat ini, yang kita jalani itu adalah anugerah Tuhan. Ya, jikalau kita masih bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua adalah karena kasih karunia, karena anugerah. Yang sebenarnya kita tidak pantas menerima karena kita sudah di dalam sengat dosa, tetapi karena karya Kristus di kayu salib, maka kita memiliki anugerah hidup di dalam Tuhan sampai saat ini. Sekarang, setelah kita mengetahui, memahami semua itu, ya, apa yang bisa kita lakukan? Apa aplikasinya dalam hidup kita? Yang pertama-tama, mari kita peka, anak-anakku, ya. Jangan diam saja ketika kita melihat sesama kita jatuh dalam dosa. Kita mesti menegur, mengingatkan, bahkan mendoakan, ya, seperti Ezra tadi. Mendoakan benar-benar umat Israel yang jatuh dalam dosa tadi, ya. Kemudian kita sendiri pun juga harus selalu berefleksi, selalu mengingat gitu, ya, dalam sehari ini, apa saja yang sudah aku katakan, apa yang sudah aku perbuat. Apakah aku jatuh dalam dosa? Ya, kalau iya, maka kita harus segera mengakui dosa kita. Makanya dengan refleksi, dengan memikirkan ulang begitu, ya, bagaimana kehidupanku seharian ini, kita akan mudah untuk mau bersedia mengakui dosa-dosa kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian kita juga tidak hanya sekedar mengakui dosa, ya, tetapi kita terus bertobat, berkomitmen, ada pertobatan sejati. Komitmen untuk meninggalkan dosa, untuk benar-benar serius menjauhi dosa-dosa dalam hari-hari kita.
Ya, sehingga yang berikutnya kita senantiasa hidup dipimpin Roh, hidup di dalam doa-doa kita kepada Tuhan Yesus. Karena dengan doa-doa itu kita akan menjadi lebih kuat di dalam iman. Kita juga bersyukur ya. Kita di dalam doa itu kita memohon belas kasih Tuhan dan kita bersyukur atas karunia keselamatan yang dari Tuhan. Nah, semoga kita semua bisa melakukan semua ini dan terus kita berharap di dalam doa-doa kita kepada Tuhan supaya kita peka, mengakui dosa kita, melihat juga sesama kita, dan kita bisa terus berdoa kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Baik, mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia lemah yang tidak luput dari keberdosaan. Oleh karena itu, biarlah kami Kau berikan hikmat untuk selalu peka dan rendah diri di hadapan Tuhan. Sehingga kami selalu menyadari akan dosa-dosa kami dan menyadari bahaya yang mengancam kami untuk jatuh dalam dosa. Biarlah Tuhan yang selalu menolong kami, membimbing kami, memberikan kami penyertaan, pemeliharaan, sehingga kami terus hidup di dalam Tuhan, hidup dipimpin Roh, dan menjauhi dosa-dosa dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang akan menyertai, menolong, memelihara kami dari hari ini sampai selanjutnya. Inilah Bapa, doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah 10, selamat memulai hari ini, Tuhan Yesus memberkati.